wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nani Sumiati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi untuk menghadapi kompetisi di dalam sebuah bisnis. Langsung saja pada poin yang pertama. Yang pertama ialah cost leadership strategy. Cost leadership strategy ini yaitu suatu strategi bersaing yang dilakukan dengan cara memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dengan kualitas yang relatif sama dibandingkan dengan para pesaingnya. Dengan biaya yang lebih rendah, maka perusahaan dapat menetapkan harga jual yang lebih rendah pula, sehingga dalam persaingan akan dapat memenangkan pasar secara berkesinambungan. Keunggulan biaya biasanya dihasilkan dari produktivitas proses produksi, distribusi, atau keseluruhan operasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan strategi biaya murah biasanya perusahaan yang berskala besar. Pada poin kedua yaitu diferensiasi strategi, ialah strategi perusahaan untuk menciptakan suatu produk yang unik yang berbeda dengan pesaingnya. Keunikan inilah yang merupakan superior value bagi konsumennya. Yang ketiga yaitu focus strategi atau strategi fokus, yaitu mengacu pada strategi di mana perusahaan memilih pasar yang lebih sempit atau kita menyebutnya ceruk pasar atau niche market. Nah, untuk memenuhi permintaan, perusahaan dapat memilih dua alternatif fokus. Yang pertama yaitu fokus pada biaya, yang kedua fokus pada diferensiasi. Fokus pada biaya bertujuan untuk memberikan keunggulan melalui biaya rendah di ceruk pasar yang ditargetkan. Perusahaan yang mengadopsi strategi ini ketika konsumen lebih sadar biaya sementara juga menginginkan produk yang relatif unik. Namun, karena target pasar lebih sempit, tantangan bagi perusahaan adalah untuk beroperasi di pasar secara menguntungkan. Permintaan dalam ceruk pasar biasanya lebih kecil untuk memungkinkan perusahaan mencapai skala ekonomi. Fokus diferensiasi ini berupaya untuk membedakan produk dan memberikan nilai unik kepada pelanggan di pasar. Contohnya adalah Gucci di industri pakaian. Biasanya di pasar ini, perusahaan dapat menawarkan harga premium, namun pelanggan relatif kurang sadar harga. Lanjut pada poin keempat, yaitu growth strategy. Growth strategy atau strategi pertumbuhan mengacu pada metode yang diadopsi oleh perusahaan untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar. Strategi ini menopang pada bisnis dalam jangka panjang dan formulasinya melampaui kondisi pasar saat ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi perumusan strategi pertumbuhan yaitu pertama kondisi pasar, yang kedua target audiens dan calon atau audiens yang belum tersentuh, yang ketiga persaingan yang ada di pasar, dan yang terakhir saluran distribusi. Lanjut pada strategi yang kelima yaitu alliance strategy. Ialah suatu hubungan atau kerjasama antar beberapa kelompok yang di dalamnya memiliki tujuan sama dan melibatkan beberapa bidang industri bisnis. Dalam hal ini, mereka yang melakukan kegiatan aliansi bukan menjadi kompetitor bisnis secara langsung, meskipun mereka mempunyai kesamaan produk ataupun jasa serta target pasar yang sama. Dengan melakukan kegiatan aliansi ini, diharapkan perusahaan yang terlibat di dalamnya mampu mendapatkan keuntungan yang tinggi dan brand awareness-nya lebih meningkat lagi. Selain itu, mereka yang terlibat di dalamnya tentu berharap bisa saling membantu dengan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh setiap perusahaan tersebut. Lanjut strategi yang keenam yaitu innovation strategy. Innovation strategy ini merupakan sebuah bentuk dari perkembangan strategi untuk kategori jasa, model bisnis baru, atau produk yang akan merubah pasar dan memberikan nilai baru bagi pengguna. Hasil dari strategi inovasi ini sendiri akan sangat bernilai bagi organisasi karena akan memaksimalkan manfaat potensial. Strategi inovasi ini juga merupakan sebagai hal yang dapat mendeskripsikan masa depan di dalam sebuah perusahaan. Produk yang mengalami inovasi akan lebih mendapatkan apresiasi dari konsumen, sehingga dapat menggaitkan lebih banyak pelanggan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Inovasi produk ini dapat dilakukan dengan meningkatkan, mengembangkan, dan memperbaiki produk yang telah diproduksi selama ini. Lanjut pada strategi yang ketujuh yaitu internal efficiency strategy, yaitu peningkatan cara atau metode untuk menciptakan kepuasan karyawan, peningkatan kualitas, produktivitas, dan pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu customer oriented strategy. Maksudnya ialah
Kita sebagai praktisi harus memberikan dan mencurahkan segala pemikiran kita terkait hal-hal yang terpenting yang dibutuhkan pelanggan sebagai tingkatan tertinggi dalam suatu prioritas. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan nilai-nilai pada produk berdasarkan kebutuhan pelanggan dan bukan hanya dari sisi pemikiran perusahaan saja. Customer oriented ini ialah suatu tipe orientasi organisasi di mana kebutuhan konsumen menjadi dasar bagi suatu organisasi untuk mencanangkan dan mendesain strateginya. Customer oriented ini ialah pendekatan yang menempatkan pelanggan di awal, di tengah, dan di akhir dari transaksi penjualan. Nah, perusahaan dan bisnis yang baik akan menempatkan customer sebagai fokus utamanya. Terlepas dari apapun itu, mereka akan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dari customer. Nah, sekian penjelasan dari saya. Ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.